marhabna bil Quran. Barakallahu fikum. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore hari ini saya Dewi Satriani kembali berjumpa Anda di hari ini, hari Rabu tanggal 25 Februari 2026. Sobat budaya, gimana kabar hari ini? Selamat untuk Anda menjalankan ibadah puasa untuk kaum muslimin dan muslimah yang saat ini tengah berpuasa. Semoga amal ibadah yang Anda kerjakan insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini di Mudani spesial Ramadan, sahabat budaya inspirasi Ramadan, kita akan bersama dalam program ini dengan narasumber kita berbincang-bincang nanti dengan narasumber tak melalui Zoom. Ada Bapak Muhammad Syafi'i Karsali Esos. Beliau adalah Ikatan Dai Muda Indonesia. Ya, melalui Zoom ya kita sudah tersambung dengan topik kita yaitu jalan pulang menuju ampunan Allah. Baik, kalau begitu sahabat budaya kaum muslimin dan muslimah, kita langsung aja menyapa untuk Bapak Muhammad Syafi'i Karsali, ya Bapak Ustaz Muhammad Syafi'i sekali lagi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz Muhammad Syafi'i Karsali Esos. Iya. Sahabat budaya, kita masih berusaha untuk menyambung dengan Bapak Ustaz Muhammad Syafi'i Karsali Esos yang akan bersama kita membahas terkait dengan topik kita yaitu jalan pulang menuju ampunan Allah. Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Iya, Pak Ustaz, ini suaranya agak putus-putus Pak Ustaz. Iya. 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 Oke, baik Pak Ustaz, kita tunggu dulu ya. Baik kaum muslimin dan muslimah, nampaknya kita sesaat lagi bergabung kembali sama Pak Ustaz Muhammad Syafi'i Karsali Esos yang akan membahas dengan Ramadan, jalan pulang menuju ampunan Allah sesaat lagi. Para pendeta cahaya menyinari bumi, segala rahmat tercurah, kau tunjukkan jalannya. Berabad lama sudah takkan kau masih ada. Hadir kau sebagai penuntun jiwa. Salamun alaika ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaika ya Rasul, ya Rasul. Adam wa Idris, Nuh wa Saleh, Ibrahim wa Nuh, Ismail Ishaq, Yakub wa Yusuf, Suhaib wa Ayub, ya Abdul Kifli, Musa wa Harun. Salamun alaika ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaika ya Rasul, ya Rasul. Daud Sulaiman, Ilyas, Yunus Zakaria, ya wa Isa, ya Mustafa, ya Muhammad, akhirul anbiya, ya Habib Allah. Salamun alaika ya Nabi Allah, kaulah penuntun jiwa di dunia. Salamun alaika ya Nabi Allah, terangi hati ini, terangi jalan ini, terangi. Kau adalah para pendeta
Cahaya menyinari bumi, segala rahmat tercurah. Kau tunjukkan jalannya, berabad lama sudah. Takkan kau masih ada, hadir kau sebagai penuntun jiwa. Salamun alaika ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaika ya Rasul, ya Rasul. Adam wa Idris, Nuh wa Saleh, Ibrahim wa Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub wa Yusuf, Suwa wa Ayub, ya Dzulkifli, Musa wa Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas wa Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya wa Isa, ya Mustafa, ya Muhammad, akhirul anbiya, ya Habiballah. Salamun alaika ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaika ya Rasul, ya Rasul. Hey, salamun alaika ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaika ya Rasul, ya Rasul. Salamun alaika ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaika ya Rasul, ya Rasul. Salamun alaika ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaika ya Rasul, ya Rasul. Salamun alaika ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaika ya Rasul, ya Rasul. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan sekali lagi kaum muslimin dan muslimah, kita akan bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ikatan Dai Muda Indonesia. Ada Pak Ustadz Muhammad Syafi'i Karsali SOS yang akan membahas ini terkait dengan Ramadan, jalan pulang menuju ampunan Allah. Silakan di 0811 400 9250 sebentar untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita. Iya, baik, kita mencoba untuk sambung melalui Zoom Pak Ustadz Muhammad Syafi'i Karsali SOS. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah udah tersambung. Iya, alhamdulillah udah tersambung Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz, kita akan membahas ini terkait dengan Ramadan, jalan pulang menuju ampunan Allah. Iya, kurang lebih ya 10 menit lah kita kasih kesempatan untuk Pak Ustadz ini terkait dengan pembahasan kita. Tausiahnya tafadhal Pak Ustadz. Wabarakatuh. Iya. Dimanapun berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita memuji bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatannya. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah Allah yang memberikan kepada kalian beragam kenikmatan yang saking banyaknya. Kalau sekiranya kita mau menghitungnya, maka niscaya kita tidak akan mampu menentukan jumlahnya secara pasti. Ya, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu menentukan jumlahnya secara pasti. Maka yang Allah kemudian minta dari kita, ya bukan mengganti nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, sebab bagaimana mungkin kita bisa mengganti nikmat yang Allah berikan kepada kita, menghitungnya saja kita tidak mampu, apalagi ya kalau sampai harus menggantinya. Ya, makanya yang Allah minta dari kita, para pemirsa dimanapun berada, adalah bagaimana kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan salah satu ya, bentuk nikmat yang Allah kemudian berikan kepada kita adalah diberikannya ya,
umur untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas. Ya, ada dua nikmat yang banyak manusia lalai untuk mensyukurinya. Ya, salah satu di antaranya adalah nikmat waktu luang atau nikmat waktu umur, dan juga nikmat kesehatan. Ya, bagaimana kita ya, melihat di tahun lalu saudara-saudara kita yang masih bersama dengan kita menikmati indahnya Ramadan, namun ya, tahun ini kesempatan itu tidak diberikan lagi kepada mereka sebab telah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Nah, maka patut untuk kemudian kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya, atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Nah, terkait dengan tema kita, para pemirsa di manapun berada, Ramadan jalan pulang menuju ampunan Allah. Kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa ingin memberikan ampunannya kepada kita. Jadi Allah senantiasa ingin menyucikan hamba-hambanya dari segala dosa dan kesalahan. Ya, Allah berfirman, Allah yuridu ayyatuba alaikum. Ya, Allah itu ingin mengampuni kalian. Ya, wa yuridu alladziina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Ya, adapun para pengikut syahwat yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, itu senantiasa ingin agar kalian ya, jauh menyimpang dari jalan Allah. Ya, dan Allah Maha tahu akan kelemahan kita. Yang sesungguhnya kita manusia ini adalah ya, hamba Allah yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, senantiasa terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Ya, kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan. Bahkan di sini Nabi mengatakan khata', ya, sering, ya, senantiasa melakukan dosa. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu dia diistilahkan sebagai sighah mubalaghah. Itu sangat sering dan sangat banyak. Jadi manusia itu senantiasa terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Nah, momen bulan suci Ramadan ya, salah satu cara Allah membersihkan hamba-hambanya. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams. Ya, salat 5 waktu. Antara satu salat ke salat berikutnya. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Ya, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahum. Ya, penghapus dosa di antara keduanya. Ya. Dan kalau kita perhatikan Mbak Dewi dan para pemirsa di mana berada, para pendengar RRI Pro 4 Makassar, ya, serangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu ya paling banyak kemudian menjanjikan kepada kita ampunannya. Ya, serangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, ya, ibadah-ibadah yang besar, amalan-amalan yang besar yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu sejatinya menjanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa di masa lalu. Ya. Yang pertama, pada suci Ramadan, ya, di siang hari. Kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, kemudian di malam hari kita mendirikan salat tarawih atau salat malam lainnya. Ya, kata Nabi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, siapa yang mendirikan salat di malam hari pada bulan suci Ramadan ya, dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, kemudian di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ya, ada malam Lailatul Qadar. Yang disebutkan Allah dalam surah Al-Qadar, khairu min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan dari malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, siapa yang menghidupkan malamnya, yang mana malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, di akhir bulan suci Ramadan, kita menutup Ramadan, ada pensyariatan zakat fitrah atau zakat fitri.
Mm-mm. Ya kata Nabi sallallahu disebutkan dalam sebuah hadis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah atau zakat fitri. Itu tujuannya apa? Yang pertama untuk memberi makan bagi fakir miskin, dan yang kedua untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Nah, 4 ibadah yang besar yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu sejatinya menjadikan kita ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempatnya setelah kemudian ya Ramadan itu dikatakan sebagai bulan maghfirah, ya bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jibril alaihissalam ya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan 3 doa dari Jibril alaihissalam. Salah satu di antaranya ya doa Jibril alaihissalam, ragima anfumri'in adraka ramadana thumma salakh falam yughfarlah. Sungguh celaka ya seseorang yang mendapati bulan suci Ramadan ya namun Ramadan berlalu begitu saja ya, sementara dosa-dosanya tidak ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dibayangkan bagaimana kualitas doa ini. Ya, yang berdoa adalah Jibril alaihissalam ya sayyidul malaikat, pemimpinnya para malaikat. Dan yang mengaminkan doanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ya. Ya, apa tidak diijabah doa tersebut? Ya, pasti diijabah. Ya, makanya oleh karenanya para pemirsa di manapun berada, ya momen bulan suci Ramadan, ya mari kemudian kita jadikan sebagai ya kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan Allah. Oke. Bisa dibayangkan ya subhanallah ya ampunan Allah terbuka lebar dengan bulan suci di bulan suci Ramadan, namun kesempatan itu kita sia-siakan begitu saja. Ya padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walillahi utaqa'u minan nar. Ya wadzalika fi kulli lailah. Ya bagi Allah itu ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka, dan itu berlangsung setiap malamnya dari bulan suci Ramadan. Ya, maka ya mari ya mumpung kita masih berada di awal-awal bulan suci Ramadan, ya mari kita ya kuatkan tekad kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebagaimana doa Jibril alaihissalam, celakalah kita ketika kita mendapati Ramadan lalu kemudian kita keluar dari bulan suci Ramadan sementara dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu pernah mengatakan, ya, barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, maka di luar bulan suci Ramadan dia lebih sulit lagi mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian ini pengantar dari kami Mbak Dewi, ya para pemirsa di manapun berada. Pak Ustaz, namun ada pertanyaan ini yang sudah masuk di WhatsApp 08114009250. Katanya seperti ini. Bagaimana dengan orang yang rajin beribadah dalam bulan suci Ramadan maupun di luar dari bulan suci Ramadan, namun hubungannya dengan orang lain itu kurang bagus begitu, bahkan terkadang kasar dengan orang lain. Apakah ini masih bisa diampuni dosanya atau sulit diampuni atau kayak gimana nih Ustaz? Ya baik. Ya, jadi kita sebagai ya, hamba Allah yang ingin dikatakan sempurna imannya adalah manakala kita ya menghimpun 2 hubungan yang baik. Ya, hubungan baik kita kepada Allah dan hubungan baik kita kepada sesama manusia. Nah, kalau misalkan ini ya, yang dilanggar hubungan baik kita dengan Allah, maka syarat taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya 3. Ya. Apa itu? Ya, kita meninggalkan dosa tersebut. Ya, kemudian kita menyesali perbuatan kita, dosa yang kita lakukan. Nah, dan yang ketiga kita bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, insya Allah kalau ini kita lakukan, maka taubat kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, tapi kalau ya urusan yang berkaitan dengan manusia, ya selain 3 syarat ini, syarat diterimanya taubat kita, ya harus ya ditambah dengan 1 syarat lagi. Apa itu? Ya harus meminta maaf
terhadap orang yang pernah kita zalimi. Ya, ya makanya kalau seandainya ya kita bermaksiat kepada Allah, ya jangan sampai itu berkaitan dengan hak manusia. Nah, sebab ya urusannya beberapa kali pun kita bertobat kepada Allah, selama orang yang pernah kita zalimi itu tidak memberikan maaf kepada kita, maka selama itu juga kita tidak akan diampuni oleh Allah. Ya makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, ya atadruna manil muflis? Ya, siapa wahai sahabatku, siapa orang yang bangkrut itu? Ya kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami itu adalah orang yang tidak punya uang, ya tidak punya harta. Ya tapi kata Nabi SAW, al-muflisu fina, ya orang yang bangkrut di antara umatku, ya kata Nabi, adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa segudang pahala. Ya datang dengan pahala sholatnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala hajinya. Ya, namun subhanallah, ya selama hidupnya ia pernah menzalimi orang lain, pernah memukul orang lain, ya, pernah menceritakan keburukan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, bahkan menumpahkan darah orang lain, ya termasuk diantaranya mengambil harta orang lain, ya maka nanti pada hari kiamat, ya kebaikan orang tersebut akan diberikan ya kepada orang yang pernah ia zalimi. Dan kalau sekiranya ya masih ada, belum sudah habis pahalanya, lantas masih ada yang menuntutnya atas kezaliman yang ia lakukan kepada manusia, maka dosa orang yang pernah ia zalimi itu dilemparkan ke subhanallah. Ya oleh karenanya perlu untuk kemudian kita berhati-hati, ya selain kita memperbaiki hubungan baik kita kepada Allah, ya senantiasa juga kita berusaha untuk memperbaiki hubungan baik kita kepada yang sesama manusia. Ya namun yang perlu digarisbawahi Bu Dewi dan para pemirsa dimanapun berada, ya tidak boleh kemudian ya kita menghitamkan ibadah itu atas kesalahan pribadi manusia. Ya biasa kan ada kita dengar, ya ini rajinnya di sholat, ya tapi mulutnya kasar kepada orang lain. Jadi tidak boleh dikaitkan seperti itu. Ya jadi dua hal yang berbeda. Ya sholat berbeda, untuk perilaku buruk kepada orang lain juga dua hal yang berbeda. Jadi meskipun kita harapkan sebenarnya sholat yang kita lakukan itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya kalaupun itu bertolak belakang, ya sholat itu tidak boleh dijadikan sebagai kambing hitam atau ibadah kita lainnya. Ya bahkan ini saya pernah dengar ini dari ulama kita, ada yang pernah bertanya kepada beliau, bagaimana hukumnya orang yang sholat tapi suka menghina orang lain. Ya, padahal sholat kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, perbuatan keji dan mungkar. Ya, berarti dia sholatnya tidak benar. Berarti sholatnya dia tidak benar karena ya, dia sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Ya, mulutnya kasar kepada orang lain. Apa jawaban ulama tersebut? Beliau mengatakan, ya sholat itu tetap ada manfaatnya. Ya, apa jawaban beliau? Ya, untungnya dia sholat, dia hanya menghinamu. Iya. Andai kata dia tidak sholat, mungkin dia sudah membunuhmu. Iya. Artinya sholat tetap ada. Ya. Tetap ada manfaat. Ada manfaatnya. Ya, sama juga halnya, ya, tetap ada manfaatnya, ya, tetap ada manfaatnya. Iya. Ya, sama halnya, ya, ada orang yang belum berhijab, ya karena alasannya belum siap, ya, perilakunya masih buruk, nah seperti itu. Ya, padahal dua hal yang berbeda. Ya, hijab perintah Allah, ya, memperbaiki hati juga perintah Allah yang lain, dua hal yang berbeda. Nah, sebaiknya ya sambil kita memperbaiki hati, memperbaiki perilaku, sikap kita. Ya kita berusaha untuk kemudian menutup hijab kita dengan menutup aurat kita dengan hijab bagi kaum wanita. Saya kira seperti itu, Bu. Iya. Jadi kita harapkan hubungan baik kepada Allah jalan, hubungan baik kita kepada sesama manusia juga jalan, dan tidak boleh dipertentangkan antara ibadah yang kita lakukan dengan kesalahan individu orang yang melakukan ibadah tersebut. Iya, baik Pak Ustaz. Nah, kalau kita berbicara tentang taubat gitu loh Pak Ustaz, apa saja tanda bahwa taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Pak Ustaz? Ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya,
al jazaul ihsan ila ihsan. Ya, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan yang semisal. Ya, tanda seseorang diterima tobatnya oleh Allah ketika perilakunya, ya perbuatannya itu mengarah ke perubahan yang lebih baik. Ya, manakala seseorang diterima tobatnya oleh Allah, maka Allah akan menuntunnya untuk kemudian bisa berusaha menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Jadi salah satu tanda diterima tobat kita adalah lihat bagaimana sebelum kita bertobat dan setelah kita bertobat. Kalau kita setelah bertobat ya ada perubahan perilaku yang lebih baik, maka insya Allah itu adalah tanda diterimanya tobat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira seperti itu. Iya. Jadi lihat bagaimana setelah seseorang bertobat. Baik, untuk para pendengar hanya kita. Saja, ya terakhir ya hanya saja. Ya Bu Dewi, hanya saja ya. Yang perlu kemudian kita perhatikan ya, ketika kita bertobat kepada Allah, itu ada hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Menghindari yang disebut oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-mujahirun. Ya, apa itu? Ya orang yang berbuat dosa ya di malam hari, kemudian di masa lampau ia telah melakukan dosa dan kesalahan, ia telah bertobat kepada Allah menjadi pribadi yang muslim, namun ia kemudian meningkat keburukan-keburukan di masa yang lalu. Ya, Allah Nabi mengatakan ya tidak diampuni dosa orang-orang yang mujahir. Ya, yang pada malam hari ia berdosa, kemudian Allah mengampuni dosanya, namun di pagi hari ia menceritakan keburukannya. Seperti itu. Oke, baik. Di sore hari ini ya pendengar kaum muslimin dan muslimah yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar, silakan yang ingin meramaikan program acara kita di 0811 400 9250. Sekali lagi, pembahasan kita kali ini terkait dengan Ramadan, jalan pulang menuju ampunan Allah. Nah, sembari kita menantikan atensi untuk para pendengar kita yang lain nih, Pak Ustaz, masih ada lagi pertanyaan nih untuk Pak Ustaz. Nah, bagaimana dengan orang yang lagi menjalankan ibadah, namun taubatnya dia belum pernah, tidak mau bertobat begitu selama bulan suci Ramadan ini, Pak Ustaz. Apakah ada solusinya sehingga ampunan untuk selanjutnya ini bisa bertaubat di luar bulan suci Ramadan atau kayak gimana? Apakah ada kayak misalkan pengganti puasa, fidyah seperti itu? Nah, kalau bertobat sendiri untuk menuju ampunan Allah di luar bulan suci Ramadan, apakah ada solusinya? Di dalam bulan suci Ramadan masih ada penuh dengan dendam. Iya, tafadhal Pak Ustaz. Ya, baik. Jadi ya ampunan Allah itu terbuka lebar, itu tidak hanya di bulan suci Ramadan sebenarnya, ya, tapi di luar bulan suci Ramadan, ya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu senantiasa terbuka. Ya hanya saja peluang ya dosa kita, taubat kita diterima oleh Allah itu lebih besar di bulan suci Ramadan. Ya Nabi mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah. Di riwayat lain disebutkan tuftahu fihi abwabus sama. Ya, pada bulan suci Ramadan itu pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya permohonan taubat seorang hamba itu mudah diterima oleh Allah. Ya, jadi tidak boleh kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah. Ya, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ya jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ya Allah Maha Pengampun. Ya Allah membuka pintu hidayah bagi siapa yang dikehendakinya. Ya makanya bagi kita yang sudah soleh ini, ya jangan menganggap buruk, ya memandang buruk para pelaku kemaksiatan. Sebab tidak ada jaminan ya kita akan wafat dalam keadaan sebagaimana kita saat sekarang. Ya, ketika kita soleh hari ini, ya tidak ada jaminan kita akan wafat dalam keadaan soleh seperti ini juga.
Begitupun dengan para pelaku dosa dan kemaksiatan hari ini. Ya, tidak ada jaminan ya ia akan wafat dalam keadaan seperti itu. Nah, Ya boleh jadi ada suatu masa di mana ia akan mendapatkan hidayah, lalu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kemudian mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Ya, sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, ada orang ya yang melakukan amalan-amalan kebaikan, ya hatta ma yakunu bainaha wa bainahu, sampai antara ia, ya ada orang yang senantiasa melakukan kebaikan sampai jaraknya dengan surga itu tinggal satu. iya. Ya, sehingga sedepah saja. Dia sudah sangat dekat. Iya. Ya, namun di akhir hidupnya ia melakukan keburukan, menutup hidupnya dengan keburukan, maka Allah melemparkannya ke dalam neraka. Iya. Ya, begitu pun sebaliknya, ada orang yang semasa hidupnya senantiasa terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, ya tenggelam mengikuti hawa nafsunya. Ya, namun di akhir kehidupannya sebelum Allah mencabut nyawanya, ya Allah memberikannya hidayah, ia kemudian bertobat, memperbaiki dirinya, mengganti keburukannya dengan kebaikan. Ya, lalu kemudian Allah menutup hidupnya dengan kebaikan yang tadinya jarak ia dengan neraka sudah sangat dekat. Iya. Ya, namun ia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Masya taala karena Allah. tobatnya di akhir masa hidupnya. Ya, makanya ya prinsip dalam hidup kita, Iya. ya innamal a'malu bil khawatim. Ya, amalan seseorang itu tergantung di akhirnya. Ya, bukan di awalnya. Bukan di awalnya ya. Ya, bukan di awalnya. Bagaimana di akhirnya? Ya, begitupun dengan bulan suci Ramadan, ya. Iya. Ya, kesuksesan kita menjalani bulan suci Ramadan itu tidak dilihat dari awalnya, Iya. tetapi di akhirnya. Ya. Nah, meskipun ya awal itu bisa jadi penentu kesuksesan kita di akhir. Ya, persiapan kita, ya. Ya, maka ya bagaimana kita senantiasa bersemangat menjalani bulan suci Ramadan mulai dari awal, pertengahan sampai akhir Ramadan. Ya, tidak seperti ya sebagian dari kaum muslimin, Mbak Dewi dan para pemirsa pendengar dimanapun berada. Ya, kalau 10 Ramadan yang ramai adalah ya masjid. Masjid ya. Iya, iya. Ya, ramai masjid. Ya, 10 awal Ramadan ya yang ramai adalah masjid. Masjid. Ya, sampai-sampai banyak pengurus masjid itu yang di-prank sama jamaahnya. Iya. Ya, di awal Ramadan pengurus masjid pusing. Ya, jamaah membludak. Iya. Ya, petugas keamanan dikerahkan. Sampai harus mengeluarkan uang yang banyak, harus pasang kanopi, ya, tenda dan sebagainya. Ya, masuk 2 bulan, 2 minggu. masuk 10 10 Ramadan kedua. Ya, 10 Ramadan 10 hari kedua di bulan suci Ramadan, yang mulai ramai apa Mbak Dewi? Mall. Ya, pusat perbelanjaan, ya. Iya, Pusat iya. perbelanjaan, mal-mal, ya. Iya. Nah, persiapan untuk Idul Fitri. Idul Fitri. Ya, dan Beli ini baju tidak baru, ini- bawa tas. Iya, betul. Ya, dan ini tidak tercela. Ya, Iya. boleh. Ya, tidak tercela. Ya, bagaimana kita membahagiakan keluarga kita di hari raya Idul Fitri. Boleh, Iya. tapi jangan sampai dia menjadi penghalang kita ya dari memaksimalkan bulan suci Ramadan. Iya. Nah, 10 terakhir dari bulan suci Ramadan yang ramai adalah Toko bahan kue. Apakah bos-bos? Dan ya, yang ramai ya kalau sekarang dulu kita waktu masih anak-anak itu ya memang seperti itu. iya, iya. Ya, seninya juga para ibu-ibu di rumah ya, kalau menjelang akhir Ramadan itu ya buat kue. Jadi Iya. sekarang ya Bantu-bantu orang pergantian tua bikin zaman, kue, Pak ya, Ustaz. ya. Nah, tapi sekarang ya daripada buat kue sendiri ya lebih baik beli. Beli saja di Pak Ustaz. Iya. Ya. Tapi bagaimana Beda-beda. itu lebih enak buatan Ya. orang tua, Pak Ustaz? Ya, cuman sayangnya ya, Iya. memang lebih enak buatan orang tua, cuman sayangnya Mm-mm. ya yang enak-enaknya itu diberikan kepada tamu. Kita ini hanya yang hangus-hangusnya saja yang disiapkan sama kita. Pak Ustaz, jangan-jangan ini pengalaman tak, Pak Ustaz? Jadi kita nanti waktu anak-anak ya subhanallah nanti kita bisa makan kue kalau tamu pulang. Ya. Benar. Ya, tamu keluar rumah ya kita berburu ke ruang tamu ya ambil kue keringnya. Iya. Ya, setelah tamu pulang ya kue keringnya dimasukkan lagi ke dalam lemari dan dikunci dengan rapat. Tak Ya. lewat-lewat itu, Ya. Pak Ustaz. Tapi- Kalau begitu tapi- tahu ah. Ya sebagian ya. Tapi subhanallah sekarang Enggak ya. semua aja begitu, Pak Ustaz. Ya. Karena orang tua aku enggak begitu, jina pajang terus di luar di meja tamunya.
Tapi sekarang subhanallah ya meskipun Iya. dipajang ya berminggu-minggu di Iya, tidak habis-habis. di atasnya tidak habis-habis ya. Ya Karena itulah banyak stok apa Pak Ustaz. betul ya. Ya apa istilahnya ya kita bisa apa membeli ya Iya, apa betul. yang ada di masa lalu tapi kita tidak bisa membeli kenangannya. Mm-mm. Ya, nah, jadi ya seluruh hari terakhir dari bulan suci Ramadan yang ramai adalah ya bandara, terminal, Oh, mudik dia Pak ya Ustaz. persiapan mudik. Ya persiapan Betul. mudik. Iya, Ya, iya. 10 hari awal setelah Lebaran, Mm-mm. ya 10 awal Idul Fitri apa yang ramai, Pak? Dewi? Kampung halaman. Yang ramai adalah Rumah pegadaian. Oh. Yang ramai adalah pegadaian. Karena Kenapa tak korki pengeluaran Ramadan. Bagaimana Mi itu nih kalau takor kena itu sudah ada Mi THR-nya berarti tidak mensyukuri Pak Ustaz dia. Yang lebih besar pasak daripada tiang. Iya, besar pasak daripada tiang ternyata. Waduh. Nah, seperti itu ternyata ya. Iya, iya. Nah, Pak Ustaz, ini bagaimana istiqamah dalam ibadah dapat menjadi jalan pulang menuju ampunan Allah? Ya, ya dalam Al-Quran ya Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku Rabbku adalah Allah, ya kemudian ia istiqamah, ya teguh di atas agama Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya maka akan turun kepadanya malaikat. Ya nanti ketika kita meninggal dunia, menjelang kita meninggal dunia dalam keadaan sekarat, ya ketika kita istiqomah di jalan Allah, ya senantiasa konsisten menjalani ibadah, maka menjelang wafat kita itu akan turun malaikat. Ya apa tugasnya? Ya tatanazzalu alaihim malaikah alla takhaf wa la tahzan. Ya lalu kemudian memberikan kabar gembira kepada kita, jangan takut, jangan bersedih. Ya ulama kita menyebutkan jangan takut maksudnya ya tidak perlu engkau khawatir dengan apa yang engkau akan lalui setelah ini, setelah kematian. Ya wala tahzanu, dan jangan bersedih ya dengan apa yang engkau akan tinggalkan. Ya keluarga kita, harta benda kita. Ya. Ya wa absyiru bil jannah. Ya, karena ya Allah telah menjanjikan kepadamu surga. Ya, makanya keistimewaan ketika kita istiqomah inilah yang kemudian ya akan menjembatani kita meraih husnul khotimah. Ya, sampai meninggal dunia pun, menjelang meninggal dunia pun, yang mereka akan senantiasa mendatangi kita, lalu kemudian menjaga keimanan kita. Ya, sebab para pemirsa dimanapun berada, ya ketika kita menjelang wafat itu, menjelang meninggal dunia itu ya berperang antara ya malaikat yang baik dengan syaitan. Ya, mengapa? Ya, syaitan itu ketika seseorang menjelang wafatnya adalah kesempatan terakhirnya untuk menggoda anak cucu Adam. Waduh. Ya. Makanya ia datang ya kepada orang yang akan wafat. Ya. Wahai fulan, ikuti nenekmu, masuklah ke dalam agama ini. Ya, ini saya engkau akan selamat. Ya, kalau kita tidak istiqomah di atas agama Allah, pasti kita akan ikut. Ya, syaitan akan berubah wujud menjadi orang tua kita kalau misalkan telah wafat. Jadi akan mengajak kita ikuti saya masuk agama ini, saya selamat. Ya, kalau iman kita lemah, kita tidak istiqomah di atas agama Allah, pasti kita akan ikut. Nah, di saat itulah kemudian syaitan akan merdeka karena ia berhasil memasukkan anak cucu Adam ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, tapi kalau keimanan kita ada, kita istiqomah di atas jalan Allah, ketika kita menjelang wafat kita ada orang syaitan yang berubah wujud menjadi keluarga kita, kemudian ia mengajarkan kepada kita keburukan, namun iman kita kuat, ada malaikat yang senantiasa memberikan kabar gembira kepada kita, ya maka kita akan menolaknya. Ya, maka ini penting kemudian kita istiqomah senantiasa di atas jalan Allah. Ya, manusia punya banyak salah, terkadang kita berusaha istiqomah, namun di satu titik kita jenuh, kita jatuh, ya kita bangkit kembali. Ya, ampunan Allah Maha Luas. Ya, senantiasa kita memperbaharui taubat kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Namun senantiasa beristighfar kepada Allah itu minimal 100 kali setiap hari. Ya, apalagi kita yang ya banyak salah dan dosa, maka penting bagi kita untuk memperbanyak taubat, ampunan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berarti ini memang disuruh Ki untuk memperbanyak istighfar ya. Dianjurkan Ki. Banyak istighfar. Iya, dianjurkan sebagai amalan harian seorang muslim ya Pak Ustaz ya. Ya betul. Iya. Pak Ya, sebab Ustaz, tidak. Ya. Iya. Sebab Apa tidak nih? ada manusia yang tidak punya dosa. Betul Ya, Pak tidak ada manusia yang Ustaz. tidak punya dosa. Iya. Ya, kita semua ada dosa. Ya, jangan dikira Mbak Dewi saya ini dai, Iya. Ustaz tidak punya dosa, banyak dosa. Kalau ada yang manusia yang merasa tidak punya dosa, ya, Berarti itu bagian dari sombong dosa. orangnya. Ya, bagian dari dosa. Iya, Kalau ada iya. manusia yang merasa dirinya tidak punya dosa, itu bagian dari dosa. Iya. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa." Jangan engkau merasa dirimu paling suci. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kamu. Iya. Ya, Nabi mengatakan ya, laulam tudnibu ya, la dhahaballahu bikum. Ya, kalau seandainya kamu ini tidak punya dosa, Iya. maka Allah akan melenyapkan kamu dari atas muka bumi ini. Iya. Ya. Fala jaa biqaumin yudhibuna. Ya, lalu kemudian Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang berdosa. Iya. Ya. Lalu kemudian ia memohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuninya. Ya. Nah, jadi tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Ya, tapi ya Allah menginginkan kita untuk kembali kepadanya, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Nah, Pak Ustaz, apakah ujian dan cobaan hidup bisa menjadi sarana Allah menghapus dosa hambanya? Ya, betul ya. Ya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya tidaklah seseorang itu ditimpa suatu cobaan, ujian. Iya. Ya bahkan duri yang menusuk kakinya, tubuhnya, ya itu melainkan akan menghapus dosa dan kesalahanmu. Ya subhanallah. Jadi apapun yang menimpa kita, apapun yang menimpa kita, musibah, ujian dan bencana bagi kita, yakinlah bahwasanya di situ ada pahala dan kebaikan yang Allah siapkan kepada kita. Iya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian ya dengan sedikit kekurangan, ya baik dari kematian orang-orang yang kita sayangi, kekurangan harta benda. Namun kata Allah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yang ketika ia mendapatkan musibah ia kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ya ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmatnya, dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang kita dapatkan di dunia ini sejatinya ingin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidaklah seseorang hamba itu diuji oleh Allah melainkan sebagai cintanya Allah kepada hamba tersebut. Ya makanya ya orang yang paling Allah cintai adalah para nabi dan rasulnya. Dan ujian yang paling berat dialami oleh manusia adalah para nabi dan rasul. Ya, maka berbaik sangka ketika kita mendapat ujian dari Allah, bahwasanya Allah sayang kepada kita dan Allah tahu bahwa sesungguhnya ujian yang menimpa kita itu mampu untuk kemudian kita pikul. Ya, sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, seseorang itu tidak dibebani di luar dari batas kesanggupannya. Ya, makanya ahli hikmah pernah mengatakan, ya saya tidak berdoa kepada Allah agar kemudian Allah meringankan beban saya, meringankan ujian saya. Tapi saya berdoa kepada Allah agar kemudian Allah menguatkan pundak saya, agar kemudian seberat apapun ujian yang Allah berikan mampu saya jalani. Baik Pak Ustaz,
Ini karena kita udah di penghujung acara, sebagai closing statementnya, Pak Ustaz apa yang ingin disampaikan kesimpulannya kita pada sore hari ini? Tafadhal Pak Ustaz. Nah, baik Mbak Dewi, para pendengar, para pemirsa RRI Pro 4 Makassar dimanapun berada, ya, bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan. Kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan dari Allah. Ya, tidak ada jaminan. Ya, tahun Ramadan yang akan datang kita masih bisa diberikan umur oleh Allah. Ya, siapa yang menjamin? Yang kan kita masih bisa mendapati bulan suci Ramadan. Ya, ya, boleh jadi Ramadan tahun ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berRamadan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan itu jangan kita sia-siakan. Mari kita menjemput dan memaksimalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Maka semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala minal ma'tuqina minan nar. Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'un minan nar." Wa dzalika fi kulli lailah. Bagi Allah ada hamba-hamba Allah yang kemudian Allah bebaskan dari api neraka, yang Allah bebaskan dari siksaannya di akhirat kelak, dan itu berlangsung pada setiap malam dari bulan suci Ramadan. Ya. Baik, Pak Ustaz, nampaknya kita harus tuntaskan sampai di sini dulu kebersamaan kita di program acara, yaitu Mudani Musik dan Informasi Spesial Ramadan untuk hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin dan muslimah yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar sambil menjalankan ibadah puasa. Ya, makin sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali untuk Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita bersama Ustaz Muhammad Syafi'i Karsali Esos, Dai Ikatan Pendakwah Dai Muda ya, Dai Muda Indonesia. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda. Pada dirinya terhimpun segala sifat yang mulia, dan terhindar dirinya dari sifat yang tercela.